Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya yang bertepatan di tahap 7, yaitu tentang simple future tense. Sebelum kita memasuki materinya, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis, dan jika diperlukan kalian bisa mengakses modul untuk materi hari ini di www.smkturen.sch.id. Simple future refers to things that haven't occurred in the meantime. It can show plans, intentions, prediction, dreams, and many more. Simple future merujuk kepada keadaan atau kejadian yang belum terjadi pada saat ini. Artinya terjadinya di masa depan. Simple future ini sendiri bisa digunakan untuk menunjukkan plans yang artinya adalah rencana, intentions yang artinya adalah niatan, predictions yang artinya adalah prediksi, dreams yang artinya adalah impian, and many more, dan masih banyak lagi. Jadi intinya simple future ini digunakan semisal kalian ingin menunjukkan keadaan atau kejadian yang akan kalian lakukan di masa depan. Sama seperti yang mungkin kalian pelajari di tenses-tenses lain, mungkin pada saat kalian berada di SMP. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Kita mulai dari kalimat positif. Di sini ada dua cara untuk menggunakan simple future tense. Untuk yang pertama adalah subject, will, verb 1, object, dan adverb. Sama seperti di bahasa Indonesia, setiap kalimat dalam bahasa Inggris pun itu pasti terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, untuk simple future ini, predikatnya ditandai dengan penggunaan will dan verb 1. Yang dimaksud dengan verb 1 adalah verb dasar dari sebuah kalimat. Jadi, biasanya yang muncul di kamus-kamus itu adalah verb dasar ya. Contohnya, Ria will clean the room at 8 a.m. Ria akan membersihkan kamar pada jam 8 pagi. Jadi di sini subjeknya adalah Ria, predikatnya adalah will clean, objeknya adalah the room, dan adverbnya adalah at 8 a.m. Sedangkan untuk yang jenis kedua, di sini predikatnya tidak menggunakan will, tapi bisa menggunakan be going to. Yang mana be sendiri bukan be, tapi be ini merujuk kepada am, is, are yang sudah kalian pelajari di tahap 5. Jadi untuk I, to be-nya adalah am, you, they, we, to be-nya adalah are, dan he, she, it, to be-nya adalah is. Di sini strukturnya adalah subject, be going to, verb 1, object, dan adverb. Contohnya adalah Ria is going to clean the room at 8 a.m. Sama seperti yang tadi, yang membedakan adalah di sini kita menggunakan be going to dan bukan will. Karena Ria ini tunggal dan kata gantinya adalah she, maka dia menggunakan is sehingga Ria is going to. Semisal di sini subjeknya adalah Ria and Raya, kan dua orang. Kalau dua orang jamak ya. Kalau jamak berarti to be-nya are. Maka kalimatnya berubah menjadi Ria and Raya are going to clean the room at 8 a.m. Karena itu penting sekali untuk memperhatikan subjeknya sebelum menggunakan be going to. Karena be-nya harus diubah dengan to be yang sesuai. Sedangkan untuk negatifnya, kalau tadi predikatnya menggunakan will dan verb 1, kalau dalam bentuk negatif, predikatnya menggunakan will not, mendapatkan tambahan not, atau bisa juga kita singkat menjadi won't. Contohnya, Rian will not atau Rian won't call his mother today, yang berarti Rian tidak akan menelpon ibunya hari ini. Sama seperti yang tadi, selain will, kita bisa juga menggunakan be going to. Akan tetapi, untuk rumus negatifnya, predikatnya berubah menjadi be not going to. Misalkan, Rian is not going to call his mother today. Jadi karena Rian ini tunggal, maka to be-nya menggunakan is, sehingga kalimatnya berubah menjadi Rian is not going to call his mother today. Kemudian untuk interrogatif atau jenis pertanyaan. Untuk yang menggunakan will, maka rumusnya adalah will subject, verb 1, object, dan adverb. Misalkan, will you buy me a car for my birthday? Sama seperti afirmatif tadi, tapi posisi will dan subjeknya ditukar. Sedangkan kalau untuk yang menggunakan be going to,
be ditaruh di depan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan subjek, kemudian dilanjutkan dengan going to, dan verb 1, dilanjutkan dengan objek, kemudian adverb. Contohnya, are you going to buy me a car for my birthday? Di sini karena subjeknya adalah you, maka to be-nya menggunakan are, sehingga be going to-nya menggunakan are you going to buy me a car for my birthday? Lalu kapan sih kita menggunakan will dan kapan sih kita menggunakan be going to? Jadi begini. Use either will or be going to show future predictions. Pada saat kamu ingin membuat sebuah prediksi, maka kamu bisa menggunakan will atau be going to. Dua-duanya bisa digunakan dan benar secara grammar. Misalkan, Rita will come to the meeting. Rita akan datang ke meeting. Itu prediksinya ya. Atau karena ini adalah prediksi, kalian juga bisa menggunakan be going to. Rita is going to come to the meeting. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Use will to show immediate decision and be going to show prior plans. Gunakan will apabila kalian ingin menunjukkan sebuah rencana yang mendadak. Rencana itu baru ada pada saat kita berbicara, itu yang digunakan adalah will. Tapi kalau rencana itu adalah rencana yang matang, yang sudah disiapkan jauh-jauh hari, maka yang digunakan bukan will tapi be going to. Kemudian ada semisal, ini percakapannya gini ya. I'm going to paint my room on Monday. Aku ingin mengecat kamarku pada hari Minggu. What color do you want, miss? Saman mau warna apa, mbak? Kemudian dia menjawab, let me think. Biar aku berpikir, I think I will buy yellow and orange, please. Aku pikir aku akan membeli warna kuning dan oranye, please. Nah, pada saat kita mengatakan aku akan membeli kuning dan oranye, itu kan pemikirannya langsung, rencananya langsung pada saat ditanyai. Karena itu di sini kita menggunakan will. Selanjutnya, gunakanlah will untuk menunjukkan prediksi yang hanya didasarkan kepada pemikiran atau pengalaman pribadi. Jadi kalau kita prediksinya ngasal aja, itu sebaiknya kita menggunakan will. Akan tetapi, jika prediksinya itu berdasarkan bukti, yang mana bukti ini sangat kuat dan kemungkinan terjadinya hampir 100%, maka yang digunakan adalah be going to. Misalkan, she will get a perfect score in math again. Dia akan mendapatkan nilai sempurna di matematika lagi. Di situ kan berdasarkan pengalaman atau pemikiran pribadi, maka yang digunakan adalah will. Akan tetapi, di contoh kedua, look at the black clouds. It is going to rain soon. Lihatlah awan yang gelap itu. Segera akan hujan. Pada saat ada awan gelap, itu adalah pertanda dari hujan kan? Maka pada saat itu kita menggunakan be going to karena ada buktinya. Jadi kalau tidak ada bukti, biasanya pakai will, pakai be going to sebenarnya juga boleh. Akan tetapi jika ada buktinya, maka harus pakai be going to dan tidak boleh pakai will. Selain itu, apabila kita ingin menawarkan bantuan kepada orang, pada saat itu kita hanya bisa menggunakan will. Contohnya, Miss, I will bring those books to the office for you. Bu, aku akan membawakan buku-buku itu ke kantor untukmu. Pada saat kita menawarkan bantuan kepada orang, yang kita gunakan adalah will dan bukan be going to. Selain itu, pada saat kita ingin mengancam seseorang, yang kita gunakan adalah will dan bukan be going to. Misalkan, do that again and I will tell your mother. Lakukan itu sekali lagi dan aku akan memberitahu ibumu. Maka yang kita gunakan bukan be going to tapi will. Selanjutnya, apabila kita ingin menolak seseorang, kita hanya bisa menggunakan will not. Misalkan, I won't let you copy my work. Aku tidak akan membiarkanmu mencontek pekerjaanku. Jadi, kalau untuk sesuatu yang matang dan prediksi yang ada bukti, kita menggunakan be going to. Kalau untuk rencana dadakan atau prediksi yang menggunakan pemikiran pribadi, penawaran, ancaman, dan penolakan, kita menggunakan will. Intinya yang pasti-pasti pakai be going to, yang tidak terlalu pasti pakai will. Kemudian untuk tugas minggu ini ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah rewrite and complete the following tables on your notebook. Tulis ulang dan lengkapilah tabel di bawah ini di buku catatanmu. Jadi di situ ada afirmatif atau positif, ada negatif dan ada interrogatif. Tugas kalian adalah melengkapi berdasarkan yang ada di tabel. Misalkan di contoh pertama,
Wanda will go to Bali. Di situ menggunakan will. Maka pada saat negatif jawabannya adalah Wanda will not go to Bali atau Wanda won't go to Bali. Kemudian untuk interrogatifnya adalah will Wanda go to Bali? Gitu. Dan begitu seterusnya sampai soal kelima. Selanjutnya untuk tugas kedua adalah complete the following sentences by using either will or be going to. Do not forget that the context clues matter. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan will atau be going to. Jangan lupa bahwa konteks yang disediakan itu sangat penting. Artinya, silakan dibaca baik-baik kalimatnya dan kalian tentukan kira-kira pakai will dan be going to boleh nggak? Atau harus pakai will saja? Atau harus pakai be going to saja? So, I think that's all for today. Thank you very much for listening. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.